Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i salihin wa li masyayikhina wa li ustadzina wa alifi hadzal kitab wa li abaina ummahatina wa ila ma nawaina fi hadzal masjid wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Arrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allif wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rahimakumullah. Menyambung pembahasan kita, kemarin kita sudah membahas tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita akan bahas lagi ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal. Secara arti, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami as-siratal mustaqim, yakni siratal mustaqim. Sebelum kita membahas tentang makna ihdina, berilah kami petunjuk, kita akan bahas dulu tentang makna as-sirat. Makna as-sirat. Pertama dari sisi bacaan. Dari sisi bacaan, ada yang membaca dengan huruf shad. Jadi as-sirat, shad. Dan itu dibaca oleh Rasul SAW. Riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah, dan diriwayatkan oleh Imam Hakim. Rasulullah membaca ihdinas siratal mustaqim. Shad. Dan ada yang membaca dengan sin. Itu. Ada yang baca dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ini bacaan atau riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat daripada Imam Al-Bukhari dalam tarikh beliau.
Jadi bacaannya boleh dibaca as-sirat, boleh dibaca as-sirat. Jadi ihdinas sirat pakai sin. Dan ada lagi bacaan pakai zai. Nah, ini segi bacaan nih. Ihdinas sirat pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ini riwayat daripada Hamzah Maula Ikrimah, bacaan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Cuma kata Imam Al-Farra, ini bahasa kitanya ini bacaan kepelipitan. Nah, gitu, kepelipit. Bacaan kepelipitan kalau bahasa kitanya. Kenapa demikian? Nah, karena itu Sayyidina Umar ini diantara dalilnya, kenapa bacaan itu bisa beda-beda? Dulu Sayyidina Umar ketika mendengar bacaan sahabat Hisham bin Kim, bacaan yang tidak pernah beliau dengar dari Rasulullah SAW, nah, jadi selesai sholat ditarik oleh Sayyidina Umar, dibawa ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau bahasa kita, ini orang kurang ajar. Kenapa? Membaca sekahendaknya yang tidak pernah sampean ajarkan kepadaku. Ya Rasulullah, coba baca. Oh, dengan dibaca apa yang didengar oleh Sayyidina Umar, apa kata Rasulullah SAW? Unzilal Quran ala sab'ati ahrufin. Jadi Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, artinya 7 bahasa. Ulama mentafsirkan makna daripada 7 huruf di situ adalah dengan logat-logat orang Arab. Nah, dengan logat-logat orang Arab. Ada kalanya orang yang bisa membaca huruf shad, tapi ada yang kadang-kadang membaca huruf shad. Nah, jadi dibaca dengan sin. Ada lagi bagi orang yang shad kadakawa, sin kadakawa juga dibacalah dengan zai. Tentang bacaan ini sebagaimana riwayatnya, jadi boleh ada perbedaan dari sisi bacaan. Tapi hukum halal haram itu hukumnya itu ada perbedaan sisi bacaan. Nah, selama ada riwayatnya tidak baca pakai shad, silahkan hendak baca pakai z, dan itu pun daripada Imam Khalaf, nah, termasuk daripada qiraat sab'ah. Itulah dari sisi bacaan. Nah, lalu apa makna as-sirat? Di sini disebutkan as-sirat huwa at-tariqul hissi. Makna sirat pada asalnya at-tariqul hissi. Nah, jadi dalam bahasa ada yang dinamakan sirat, ada yang dinamakan sabil. Nah, itu tuh. Itu artinya jalan. Jadi sirat jalan, thariq jalan, jalan. Hanya perbedaannya ketika disebut dengan sirat, dengan sirat itu, ini kalimat di sesuatu yang tidak pada namanya sabilul mujrimin, jalan orang-orang yang dimurkai. Sabil namanya jalan juga. Sirat itu lebih khusus kepada
hal-hal yang berhubungan dengan maka di sini di sini adalah jalan al-hissi. Al-hissi itu sesuatu yang dapat dijangkau oleh panca indera kita. Jadi dalam ayat ini jangan dibayangkan Siratal Mustaqim itu jembatan karena yang kita menyeberang di akhirat, enggak. Tapi yang dimaksud di sini adalah di sini disebutkan waktu. Lalu apa yang lebih rinci daripada makna sirat itu? Satu riwayat ini dari Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi dan Imam Hakim dan Imam Baik itu adalah Al-Quran. Itu. Jadi bermacam-macam maknanya, maka disimpulkan oleh beliau bijamin anna kullan mausulun lil maqsud. Maka walaupun semuanya berbeda, tapi keseluruhannya adalah maksudnya satu. Tapi mari kita merujuk kepada sebuah riwayat. Yakni ibaratkan sang lurus yang di samping-samping jalan itu ada rambu-rambunya, ada peringatannya, ada tulis gambarannya, macam-macam tuh. Samping-samping jalan tadi. Jadi penuh dengan rambu-rambu, penuh dengan hal-hal yang memberitakan. Fihima abwabun mufattahatun. Yang masing-masing pada sisi-sisi tadi itu ada pintu yang terbuka lebar. Ada pintu-pintu yang terbuka lebar. Ini jalan. Ini masing-masing ada peringatan, ada rambu-rambu. Yang masing-masing pintunya ada terbuka lebar semuanya. Wa 'alal abwabi suturun muhatun. Sementara di atas pintu-pintu itu ada penutup yang bisa untuk mengunci, menutup. Ada penutupnya. Tapi sementara luas. Sementara ada pintu atau kuncinya sebenarnya. Ada pintu-pintu itu. Dan di atas pintu-pintu itu lagi ada pintu-pintu yang ada juga. Jadi ini banyak pintu-pintunya. Ini gambarannya. Wa 'ala babis sirat da'in yaqulu. Dan di atas pintu sirat itu, ini kan jalan tadi. Jalan tadi. Di atas sirat itu ada lagi pintu. Yang pintu nang di atas sirat tadi, itu pintu di atas sirat itu berseru, memanggil. Apa panggilannya? Ya ayyuhan nas, udkhulus sirata jami'an wa la tatafarraqu. Ini kan samping-samping sirat tadi ada banyak gambaran, banyak peringatan, banyak itu ininya, banyak panoramanya. Itu. Tapi yang di atas sirat tadi ada lagi pintu, yang pintu itulah yang berseru. Wahai, masuklah kalian, berjalanlah kalian melewati sirat ini. Melewati sirat ini. Dan jangan terpisah. Jangan bercerai. Jangan kemana-mana. Pokoknya lurus saja. Jadi di depan tuh sudah dipanggil suara. Cuma dari samping kiri kanan ini, peluangnya ada, pintu terbuka luas, suasananya macam-macam. Tapi di situ selalu ada peringatan, di situ ada teguran, di situ ada banyak sebenarnya. Di samping-samping itu.
Hai manusia hati-hati, pokoknya lurus saja, jangan berpaling ke kanan, jangan berpaling ke kiri, jangan kemana, pokoknya lurus saja. Nah, di depan. Wada'in yad'u min fawqin, dan ada lagi panggilan. Nah, di depan ada lagi panggilan dari bawah. Nah, dari bawah ini ada lagi panggilan as-sirat. Nah, itu panggilan. Bahasa kitanya, hati-hati jangan berpaling. Dan jalan inilah. Nah, dari atas ada seruan, dari bawah ada seruan. Jadi samping dari hadapan ada seruan, bahkan dari samping kanan kiri ini pun ada seruan-seruan. Ada peringatan-peringatan. Nah, ini فَإِذَا أَرَادَ الْإِنسَانُ أَنْ يُفْتَحَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ قَالَ وَيْحَكَ لَا تُفَتِّحْهُ. Maka apabila manusia ingin membuka satu pintu, dari pintu-pintu yang ada tadi, yang tertutup tadi, yang terbuka ada, yang tertutup juga ada. Nah, tapi apabila manusia ingin membuka nang pintu-pintu nang tertutup tadi, di hadapan itu buka pintunya, di sampingnya ada yang buka dan tutup. Tapi ketika manusia hendak membuka pintu nang tertutup tadi, apa kata seruannya lagi? Ada lagi. Waihaka la tufattihu. Celaka ya. Jangan dibuka. Nah, ini tegurannya. Ketika manusia hendak membuka itu, ada tegurannya, jangan dibuka. Nah, ini tegurannya. Fa innaka in taftahu talijahu. Amun engkau buka pintu yang ini, maka kau akan hanyut. Pasti hanyut, pasti terbawa, pasti tenggelam. Jangan dibuka pintu itu. Maka apa makna dari semua itu? Maka yang mana as-sirat, panggilan dari depan, panggilan dari bawah tadi, maka itu adalah al-Islam. Maka yang dimaksud sirat di situ, ihdinas sirat, itu yang dimaksud sirat di situ adalah Islam. Dari depan memanggil, hati-hati, terus saja dalam Islam. Terus saja dalam Islam, jangan boleh ke kiri, jangan boleh ke kanan, pokoknya terus saja dalam Islam. Dari bawah pun kayak itu juga Islam. Nah, ini seruannya. Wal abwabul mufattahatu maharimillah. Sementara pintu-pintu nang terbuka lebar tadi itu adalah pintu-pintu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu-pintu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terbuka lebar. Jadi kalau bahasanya gini, tabiat manusia ketika ada sesuatu yang tertutup, maka nanti tutup itulah yang ininya penasaran. Nah, ketika sesuatu itu ada yang terbuka, maka yang terbuka itu sudah dianggap lumrah. Namun di sisi lain, jadi ada sesuatu yang dipanggil oleh jiwanya, maka itu disebutkan di sini wadda'i min fawqin wa'idullahi ta'ala fi qalbi kulli muslimin. Jadi ketika seruan agama tidak sampai, tidak didengarnya, ketika panggilan-panggilan yang lain tidak dihiraukannya, maka Allah lagi kepada orang Islam itu ada panggilannya. Nah, ini ada panggilan dari hatinya. Ini yang diberikan oleh Allah. Jadi ketika orang itu hendak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, Allah letakkan dari dalam hatinya itu ada seruan, jangan.
Kenapa? Karena yang diharamkan oleh Allah itu terbentang luas. Jangan digatok, jangan dijapai, jangan diranjah. Ini dia. Karena hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu terbentang luas. Hati-hati, maka luruslah dengan ad-din tadi, dengan Islam tadi. Ini makna dari as-sirat yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi maka dari itu dapat kita pahami apa makna sirat itu. Secara garis besarnya, ihdinas siratal mustaqim adalah sirat yang dimaksud jalan Islam, jalan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kita tidak keluar dari jalan itu. Itu makna. Lalu apa makna ihdina? Kan itu ihdina dari kalimat hada. Hada kalau bahasa kitanya hidayah. Nah, dari kalimat hada menjadi hidayah. Hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah artinya, Imam Ibnu Atsir berkata, hidayah itu adalah kalau bahasa kitanya ad-dalalah, petunjuk. Petunjuk. Dan sebagaimana disebutkan oleh Quran, inna alaina lal huda, yakni inna alaina an nubayyina tariqal huda min tariqad dalal. Bahwa ketika disebut hidayah, maka ini Allah memberikan satu keterangan, satu penjelasan. Karena mengambil dari kalimat al-hadi itu asma Allah. Kan? Al-hadi itu al-hadi artinya fa'ilnya orang yang memberikan gambaran. Maka kata Imam Ibnu Atsir, makna al-hadi huwa alladhi bassara ibadahu wa 'arrafahum tariqa ma'rifatihi hatta uqirru bi rububiyyatihi. Makna al-hadi adalah, kalau kita baca Asmaul Husna itu, al-hadi adalah ia yang memperlihatkan kepada hambanya dan memperkenalkan kepada hambanya jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna al-hadi adalah dia yang memperkenalkan dan dia yang memperlihatkan kepada hamba-hambanya jalan untuk mengenal dirinya, sehingga apa? Sehingga nanti setelah manusia kenal dengan dirinya, dia akan menyembah dia. Ini yang dimaksud dengan al-hadi. Maka lalu apa perkenalannya? Perkenalannya disebut dengan hidayah. Nah, maka dari situ ihdina ya Allah, berilah kami petunjuk. Nah, itu bahasanya. Ya Allah, perkenalkanlah kami. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami. Apa yang perlu ditampakkan? As-siratal mustaqim. Itu tadi. Jadi ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tampakkanlah kepada kami, perkenalkanlah kepada kami, pahamkanlah kepada kami, perlihatkanlah kepada kami
as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yakni apa? Jalan Islam, jalan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Nah, ini makna dari ihdinas siratal mustaqim. Kira paham nggak tuh? Jadi kalau kita membaca sudah ihdinas siratal mustaqim, kan itu tuh. Kita meminta ketika kita membaca, itu ketika membaca diiringi oleh hati. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, tampakkanlah kepada kami. Karena inilah kemarin pembagiannya daripada Fatihah itu. Mulai dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Itu semua untuk Allah. Jadi Fatihah itu dibagi dua. Itu semua untuk Allah. Pujian untuk Allah, menyembah kepada Allah. Kemudian iyyaka na'budu, kepadamu itu masih kepada Allah, wa iyyaka nasta'in masih kepada Allah, sampai ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Nah, kata Allah, aku bagi ini untuk hambaku. Nah, jadi ini dalam Fatihah itu dibagi dua, separuhnya untuk Allah dan separuhnya kata Allah, aku beri kepada hambaku. Nah, mulai dari kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tampakkan kepada kami, tunjukkan kepada kami, pahamkan kepada kami, perkenalkan kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus, yakni agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa paham lagi? Islam itu adalah sesuatu yang luas. Dan hidayah tadi adalah Allah memperkenalkan. Bagaimana cara Allah memperkenalkan? Nah, sekali lagi, ketika disebut sirat, itu sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Ada kalanya Allah memperkenalkan diri itu melalui hal-hal yang paling kecil. Aduh. Ini bisa kita lihat mungkin dalam surah Al-Baqarah itu. Ini bagian dari hidayah. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bi katsira wa yahdi bihi katsira. Ini Allah tidak malu membuatkan satu perumpamaan. Ini nanti masuk dengan hidayah. Allah tidak malu membuat satu perumpamaan. Apa? Ba'udah. Anggaplah lalat atau nyamuk. Seumpama nyamuk pun Allah tidak malu membuatkan perumpamaan. Yang tujuannya apa? Atau bahkan lebih halus daripada nyamuk itu. Apa tujuannya? Wa ammal ladzina amanu fayaquluna faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang beriman itu mereka tahu pasti. Faya'lamuna, mereka tahu pasti ini hidayah Allah. Anggaplah nyamuk, kita ambil contoh, makhluk Allah yang paling halus. Kan itu? Ketika orang beriman, Allah beri hidayah melalui nyamuk. Oh, ini nyamuk. Nyamuk ini hidup halus inya, tapi sampai sekarang manusia yang paling canggih, teknologi yang paling canggih, siapa yang bisa menciptakan makhluk yang bisa hidup nang kayak nyamuk? Itu. Ini orang beriman. Pasti faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dia tahu ini kebenaran dari Allah. Dan disitulah hidayah Allah. Jadi hidayah itu artinya luas. Luas. Allah perkenalkan melalui nyamuk. Oh, nyamuk ini bisa hidup, bisa makan, bisa minum, itu, bisa mencari darah, ini, bisa menyuntik.
Coba manusia ulah nang kayak nyamuk. Kan sagana-gana yang bisa terbang dengan sempurna, itu bisa berjalan dengan sempurna, bisa mencari makan dengan sempurna, mencari minum dengan sempurna. Sementara orang beriman, dia akan berkata, oh inilah hak. Menunjukkan kepada apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan demikian, dia tidak akan mensia-siakan walaupun itu halus. Kadang mensia-siakan. Nah, lalu dia makrifat dengan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Hidayah namanya. Itu. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna. Nah, ini lihat. Adapun orang kafir, orang yang kada beriman, apa pendapat mereka tentang ciptaan Allah yang halus tadi? Madza aradallahu bihadza masala. Kalau pesan kita, gak senang apa Allah maulah nang ini. Nah, itu tuh. Nyamuk nang ini, ketujuh mengikut orang aja. Ketujuh mengganggu orang aja. Halus pulang tuh. Nah, ini adalah perkataan orang-orang kafir. Tapi dari situlah yudillullahu bihi katsira, maka banyak orang yang sesat. Banyak orang sesat dengan sebab nang itu tadi, tidak menganggap sesuatu yang kecil sekalipun sebagai ciptaan dari Allah, sebagai sesuatu yang menunjukkan kekuasaan Allah, maka ini tertutup dari hidayah. Nah, ini tertutup. Jadi bagi kita untuk mendapatkan hidayah itu sebenarnya modalnya sudah ada, yakni Islam. Tinggal lagi apa yang dinampakkan oleh Allah, nah itu dikaitkan dengan Allah, maka itulah disebut dengan hidayah. Yudilullahu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Tapi banyak juga orang yang dapat hidayah gara-gara makhluk Allah yang halus tadi. Nah, banyak orang dapat hidayah gara-gara makhluk Allah yang halus tadi. Nah, itu dari kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami, perkenalkanlah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus bahasa kita, tapi jalan yang tidak keluar dari Islam. Karena sudah tadi al-hadi itu adalah petunjuk yang mutlak. Jadi kalau kita mau kita simpulkan sesuatu yang disebut hidayah, petunjuk itu adalah mutlak milik Allah. Maka petunjuk yang benar dari kalimat ini, ayat ini, petunjuk yang benar itu adalah milik Allah. Selain Allah tidak ada petunjuk, tidak ada kebenaran. Nah, jadi ini dia ruang lingkupnya. Ketika kita ingin kebenaran, maka kita harus menambatkan diri dulu kepada Allah. Jalannya maka dengan memahami Islam. Maka di situ kita akan dapat ihdinas siratal mustaqim itu. Nah, hal-hal yang berkenaan dengan hidayah lagi. Awalam yahdi lahum, maka tafsirnya awalam nubayyin lahum. Bukankah telah kami beri hidayah, beri petunjuk? Yani dengan cara apa? Allah jelaskan, Allah tampakkan, Allah perkenalkan tanda-tandanya yang ada di alam semesta ini. Jadi ketika kita membaca alam semesta ini, mengenal alam semesta ini, disandarkan kepada Allah, maka itulah bagian daripada hidayah juga namanya. Hidayah juga. Nah, bahkan dalam Al-Quran, awalam yahdi lahum. Nah, itu banyak dalam Quran itu. Awalam yahdi lahum kam ahlakna minal qurun dan segala macam itu. Bukankah telah kami beri hidayah? Yani apa? Allah memperkenalkan,
Berapa banyak kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah. Jadi petunjuk. Jadi ada kaum yang dibinasakan oleh Allah itu sebagai hidayah bagi kita, sebagai petunjuk bagi kita untuk mengenal betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kaum-kaum yang diberi oleh Allah kemakmuran, yang diselamatkan oleh Allah, itu pun sebagai pelajaran bagi kita. Itulah yang disebut hidayah. Nah, ada bencana, ini musibah nih. Ada musibah sekarang nih kita hadapi. Ini pun hidayah. Hidayah. Kita kenal bahwa tidak ada yang mendatangkan musibah kecuali dengan izin Allah. Akankah dengan adanya musibah ini kita malah menjauh dari Allah atau kita mendekat kepada Allah? Nah, inilah gambarannya. Jadi musibah pun ketika kita kaitkan dengan Allah itu akan menjadi hidayah bagi kita. Dengan demikian maka kita akan mendekat dan merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaitkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sebagai kesimpulan, mana daripada hidayah? Ini namanya alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi setiap sesuatu kepada makhluknya, kemudian ia memberikan hidayah. Allah memberi, Allah menciptakan sesuatu kepada makhluknya, maka dengan pemberian Allah, dengan ciptaan Allah itu, maka ia akan mendapat hidayah. Maka maknanya khalaqa kulla syai'in 'alal hay'ati allati biha yuntafa'u wallati hiya aslahul khalqa lahu tsumma hadahu lima'ishatihi. Yakni dialah yang menciptakan sesuatu itu dengan aturannya, dengan kehendaknya, yang mana dengan sesuatu itu orang atau manusia dapat mengambil manfaat. Dengan sesuatu itu dapat mengambil manfaat, lalu menjadikan sesuatu itu sebagai maslahat hidupnya. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, umpama kita nanam padi nih, tumbuh padi, tumbuh tuh, jadilah karena padi itu banyak, lalu kita olah menjadi beras, jadi nasi, lalu kita makan. Nah, dengan menanam itu kita mengambil manfaat, lalu maslahatlah ketika kita makan tadi. Nah, kemaslahatan itulah sebenarnya Allah menunjukkan kepada kita betapa karunia Allah itu diberikan kepada kita untuk maslahatnya kita. Ketika kita bersyukur dengan yang demikian, maka itulah bagian daripada hidayah. Jadi sebenarnya ada kalanya sulit hidayah itu, ada kalanya mudah, tergantung kepada kitanya lagi. Ini karena waktu yang tidak memungkinkan, sebenarnya masih ada kesimpulannya bagaimana kita menghubungkan untuk dua tadi, hidayah menjadi siratal mustaqim dan menjadi kenikmatan dalam hidup kita untuk berada pada siratal mustaqim ini. Karena waktu yang tidak memungkinkan, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa lam taqabbala wa rizqan halalan wa si'an thayyiban bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma iftah lana Allahumma iftah lana bil arifin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.